Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan hari ini, Padepokan Putra Bengawan mau menarik sesosok gaib yang bisa menceritakan tentang alam kayangan, dan tidak ada halangan apapun. Dan di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Mas Rahman, salah satu mediator di Padepokan Putra Bengawan. Mulai penarian dan mengungkap tentang alam kayangan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasbih muti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, sesosok gaib yang bisa menceritakan tentang alam kayangan tertarik di tempat sebenarnya. Sallallahu Allah. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Saya bidadari. Bidadari. Sampai dari mana? Layangan ketujuh. Mohon maaf, Mbak Bidadari, saya crosscheck dulu kebenarannya ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, aku Bidadari kayangan otomatis tangannya terpotong-potong. Allah. Sampai sudah muslim belum? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bidadari, saya bicaranya agak kasar. Tidak apa-apa. Sampean hadir di sini, saya mau minta tolong untuk bercerita tentang alam kayangan. Mohon maaf ya. Kalau boleh tahu ini dengan Bidadari siapa namanya? Saya Dewi Ginanjar. Mbak Dewi Ginanjar ya? Iya. Sudah berusia berapa tahun? Di dunia kami 2500. 2500. Sudah berkeluarga belum? Belum, masih perawan ya? Ini mohon maaf, mau bertanya agar sebagai wawasan terutama untuk manusia. Sebenarnya alam kayangan itu sebenarnya ada atau tidak? Ada. Alam kayangan itu ada di atas bumi, di bawah langit. Tepatnya itu ada di atas pulau Jawa ini, dan juga di atas negeri Hindia. Berarti itu bukan sekedar dongeng pewayangan ya Mbak? Bukan, Mbak Kang Dewi. Mas, bukan. Itu benar-benar ada alam kayangan itu? Ada. Tempat kami hidup di alam sana. Yang menghuni di alam kayangan itu sesosok makhluk itu maksudnya manusia atau dari jin atau apa, dari apa itu? Kami dari golongan roh. Dari golongan roh. Siluman jin juga ada. Tapi kebanyakan dari golongan roh seperti kami. Itu di alam kayangan itu sejarahnya, ada penduduknya, itu cerita-ceritanya dari asal muasalnya gimana Mbak? Dulu itu ada seorang putra Nabi Adam yang bernama Nabi Sis. Yang singkat cerita itu beliau itu dipindahkan atau ke alam sana. Dan menikah dengan sesosok
penghuni kayangan sana. Sesosok penghuni kayangan, berarti sebelum Nabi Sis ditaruh di kayangan, bertempat di kayangan, itu berarti sudah ada makhluk di kayangan itu. Sudah. Sudah. Itu kebanyakan dari golongan ruh. Iya, roh manusia. Kok roh manusia kok ada di kayangan? Ya itu memang sudah kehendak Allah seperti itu. Keturunan dari Nabi Sis. Nah itu dari Nabi Sis itu terus melahirkan putra-putra banyak ya Mbak ya? Iya. Itu kalau ruh dari kayangan itu ada yang di dunia enggak Mbak? Ada yang ditiupkan lagi ke dalam jasad manusia. Ruh para raja-raja Nusantara yang muksa di sana itu. Ada yang ditiupkan kembali ke jasad manusia. Mengemban tugas di akhir zaman ini. Ada pula yang menjadi sosok pemimpin negara. Ada juga. Berarti kalau seorang pemimpin atau raja-raja itu dulu ruh-ruhnya itu dari kayangan ya Mbak? Iya, kebanyakan dari sana. Kalau sekarang itu masih enggak Mbak? Ibaratnya manusia-manusia sekarang itu yang ruhnya dari kayangan itu ada enggak Mbak? Manusia yang ruhnya dari kayangan? Ada. Itu kok ruh dari kayangan kok ditaruh di jasad manusia di dunia itu karena apa Mbak? Ya karena ada tugas. Ada tugas di akhir zaman ini. Itu tugasnya gimana Mbak? Karena ruh-ruh yang ditiupkan ke ruh-ruh pilihan. Ruh-ruh keturunan daripada ya raja-raja terdahulu itu memang ada titisan-titisan darah dari ruh-ruh orang utama nabi-nabi. Kok saya itu kadang membaca sejarah atau cerita itu kok ada Sayyid Anwar. Sayyid itu maksudnya gimana Mbak? Bidadari. Sayyid Anwar itu adalah sang yang nur rasa. Sayyid Anwar itu sang yang nur cahaya. Kedua putra daripada Nabi Sis. Yang satu menurunkan raja-raja Nusantara. Dan yang satu lagi menurunkan para wali-wali. Itu berarti semua mempunyai tugas semua ya Mbak Dewi? Ya punya tugas peranan di dunia ini. Kalau orang-orang biasa itu bisa enggak ditiupkan ruhnya orang-orang kayangan? Harus ada darah keturunan secara jasadnya. Itu kalau orang-orang biasa itu ciri-ciri ada keturunan kayangannya gimana? Orang-orang yang secara jasad ya persifatannya itu biasanya akan menjadi sosok pemimpin. Ya disegani, banyak orang yang segan menjadi pemimpin. Lah itu kalau penduduk kayangan itu gimana Mbah? Apa seperti manusia seperti ini? Sama Mas. Juga menikah. Manusia juga ya menikah, tetapi di sana itu tidak ada aturan seperti di dunia ini. Tidak aturan syah ataupun secara resmi. Oh, berarti tidak ada akad nikah atau ada wali, itu tidak ada ya di sana? Tidak ada. Kalau di sana itu lah makannya gimana Mbah? Pakai makan enggak? Pakai makan. Di sana juga ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, juga menanam sebuah tanaman, tapi secara prosesnya itu cepat sekali. Ditebar benih itu bisa cepat sekali berbuahnya. Berarti juga sama seperti di dunia ya Mbak Dewi? Sama Den Mas. Sama di dunia ya. Nah itu kalau di sana itu juga makan? Ya makan juga sama seperti manusia di dunia ini. Lah kalau makan itu ya mengalami proses-proses ibaratnya pakai dibuang atau Tidak. itu tidak seperti manusia? Tidak ada. Nah, itu terus kemana? Tidak ada.
ya langsung menjadi saripati. Oh, di sana tidak ada kotoran. Tidak ada, karena makanan di sana itu berbeda dengan makanan di bumi. Berarti kayangan itu beda sama surga ya, Mbah ya? Ya berbeda sekali dan Berbeda ya. berbeda. Itu kan kalau mendengarkan cerita kayangan itu kan identik dengan perwayangan, itu gimana, Mbah? Mahabharata, Mm-mm. kisah Mahabharata. Mm-mm. Ya sebenarnya cerita Mahabharata itu sebenarnya itu cerita dari kayangan. Mm-mm. Tapi cuma ibaratnya nama-namanya diganti gitu ya, Mbak Dewi. Ada yang diganti, ada yang tidak. Oh. Ya seperti Pandawa itu sebenarnya ada itu. Mm-mm. Raja-raja kayangan ada sebenarnya. Nama-nama daerah di Pemayangan itu, di Kayangan itu juga ada, seperti Kawah Chandra di Muka itu sebenarnya di sana itu juga ada. Di kayangan itu? Ada Hmm. Kawah Chandra di Muka. Kawah Chandra di Muka itu kalau di kayangan itu buat apa, Mbak Dewi? Kalau dalam cerita Pemayangan itu untuk seperti apa ya, kalau bahasa Jawanya itu Otomatis menjadi mudah. Gimana? untuk menenggelamkan Gatot Kaca. Dimasukkan ke dalam Kawah Chandra di Muka itu, dimasukkan keilmuan. Di sana itu juga ada peperangan enggak, Mbak Dewi di sana? Dulunya sebelum disiarkan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, banyak sekali peperangan-peperangan, perebutan-perebutan kekuasaan di sana itu banyak sekali. Juga pakai alat-alat perang seperti dunia ya. Seperti dunia. Teknologi bukan, alat-alatnya seperti pedang, tombak, seperti zaman-zaman kerajaan di bumi dahulu. Panah, tombak, pedang itu ada di sana. Mohon maaf, Mbah, tadi sampean berkata dulu ada peperangan dan sebelum didatangi Sang Nur Nirwana. Iya. Mohon maaf lah, beliau itu siapa, Mbah? Sang Nur Nirwana itu? Beliau adalah penguasa alam gaib. Penguasa alam gaib. Iya. Yang bisa mendamaikan di kayangan itu, Mbah. Iya, sudah ditunggu-tunggu penduduk sana itu, karena sudah tertulis dalam sebuah kitab. Sudah menjadi guratan takdir ya, Mbah ya. Iya, sudah. Mbak Dewi Lanjar. Mbak Dewi Ginanjar ya tadi? Dewi Ginanjar. Oh, Dewi Ginanjar. Nah, itu terus di kayangan itu mempunyai keyakinan enggak, Mbak, di sana? Sekarang ya memeluk agama Islam. Oh, semua Islam. Iya. Berarti bidadari di kayangan itu juga berjilbab ya? Iya, ada yang belum. Berarti ya juga ada yang muslimnya yang sudah melekat atau yang baru-baru itu aja. Iya. Saya malu sebenarnya di sini, saya belum berhijab. Ya sampean mau ndak berhijab? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, otomatis bidadari Mbak Dewi ya berjilbabakan muslim Allah. Terima kasih. Gimana, Mbak, kalau berjilbabakan muslim tambah cantik enggak? Ya, alhamdulillah saya lebih sopan terlihatnya. Iya. Lebih anggun. Terima kasih, Mas. Terus kayangan-kayangan itu bisa melihat alam bumi ini ya? Bisa. Ya, seperti melihat dalam sebuah kaca. Nah, itu kalau cerita Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan itu gimana itu? Itu benar atau hanya dongeng atau gimana itu? Ya, itu sebenarnya secara ruh bidadari kayangan yang masuk ke dalam jasad wanita dan menikah dengan seorang yang punya julukan. Sebenarnya Jaka Tarub sebenarnya hanyalah julukan. Keduanya menikah. Kalau
seperti cerita yang ada di bumi ini itu kan Jaka Tarub mencuri selendang bidadari Iya. ketika sebenarnya bukan seperti itu. Ya, sebenarnya gimana Mbak Ia Dewi? bertemu dengan seorang wanita yang memang ruhnya itu ruh dari kayangan Oh, berarti wanita. Dewi Nawang Wulan itu sebenarnya wujud ruh dari kayangan. Ya benar sekali. Cuma ibaratnya dititiskan ke sosok Ya, perempuan yang baik hati, yang cantik itu ya. iya benar sekali. Hmm, Yang berakhlak baik, berhati bersih. berarti Joko Tarub sama Nawang Wulan itu berarti benar-benar ada, bukan cuma cerita atau dongeng ya. Bukan. Hmm, Tapi ada cerita yang dibelokkan, dibumbui mungkin agar menarik sebenarnya. itu ceritanya gimana Mbak secara detailnya? Maaf kami tidak tidak berani menceritakan itu. Ya mohon maaf ya Mbak Dewi. Tapi yang bersangkutan saja. Ya. Mohon maaf ya. Karena beliau adalah junjungan kami. Dewi Nawang Wulan itu adalah junjungan kami. Oh, di sana berarti ya berpengaruh ya Iya. Nawang Wulan tuh. Ya mereka adalah junjungan kami. Tetua kami. Berarti itu hanya ibaratnya dititiskan di jasad Iya manusia. sebenarnya seperti itu. Terus dinikahi Joko Tarub, itu Joko Tarub juga Cuma julukan, sebenarnya bukan Joko Tarub ya. Kalau boleh tahu siapa sebenarnya Joko Tarub itu? saya tidak berani. Mohon maaf ya. Karena akan banyak orang yang tidak bakalan percaya. Nah, berarti kayangan, alam kayangan itu di atas dunia itu Mbak tadi. Di atas bumi, di bawah langit. Oh, di atas bumi, di bawah langit. Iya. Itu kalau sama alam jin juga bersinggungan Mbak? Alam jin itu masih di dalam bumi, di bumi ini. Oh, alam jin itu masih di bumi ini ya? Cuman beda dimensi saja. Cuma beda dimensi, berarti tidak bisa ke alam kayangan? Jin yang kekayangan? Mm-mm. Ya ada sebenarnya. Tapi tempat utamanya kan di bumi ini. Banyak golongan-golongan jin tertentu saja yang ada kastanya. Yang ada di kayangan itu. Maaf Mbak Dewi, kalau di alam kayangan itu ada lapisan-lapisan enggak? Tingkat-tingkatannya. Sampai 100. Kalau sampean itu ada di Kayangan ketujuh. kayangan ketujuh. Iya. Itu yang membedakan tingkatan-tingkatan itu apanya Mbak? Kasta. Kasta? Iya, kastanya. Bukan kesolehannya? Kalau kesolehan ya tingkatan langit. Itu bidadari kayangan itu bisa dihadiahkan kepada manusia tidak ya? Bisa. Itu yang gimana Mbak Dewi kalau bidadari kayangan itu dihadiahkan manusia itu yang gimana manusia? Orang-orang yang soleh. Mm-mm. Orang yang berhati bersih. Mm-mm. Yang cahayanya itu bisa menembus sampai ke sana. Oh, jadi kalau cahaya manusia itu disebabkan apa Mbak? Kok bisa ada cahayanya manusia itu kok tembus ke kayangan itu karena apa? Ya Mbak? karena amal ibadahnya itu banyak. Oh, amal ibadahnya bagus. Ya. Dan Itu amal ibadahnya itu tersambung sampai ke guru mursyid. Sampai ke Rasulullah SAW. berarti orang yang beribadah itu ada cahayanya ke kayangan juga ya? Ya tidak semua orang. Tapi yang orang-orang yang ibadahnya tersambung sampai ke Rasulullah lewat perantara guru mursyid. Itu kalau di kayangan itu juga mempunyai anak gitu ya Mbak? Ada. Ya seperti manusia di bumi ini. Ya beranak pinak. Sama sebenarnya. Kalau dengar cerita itu kan katanya kalau penduduk kayangan itu anaknya banyak. Kalau lebih dari 20 atau 40 itu kan nanti dititiskan di dunia. Ya seperti itu. Saya tidak berani sebenarnya. Ya memang banyak anak-anak kami di sana itu banyak. Tidak seperti manusia. Jumlah kami bisa banyak. Dan katanya saya dengar cerita itu kalau bapaknya biasa, ibunya biasa, tahu-tahu kok anaknya cantik atau sangat tampan itu katanya ada
roh kayangan di situ. Itu benar atau tidak itu? Iya, biasanya orang-orang yang terkenal Orang di, yang di dunia ini terkenal, biasanya ada roh-roh dari sana. Itu nanti kalau roh-roh kayangan yang ada di dalam manusia itu, nanti manusia itu berakhlak bagus atau tidak? Pastinya. Oh, pastinya Tapi juga ada yang terjerumus karena ya menjadi orang yang terkenal dengan godaannya itu banyak sekali. Ya ada artis-artis ya dikatakan di dunia ini. Ya karena banyak godaannya, banyak orang yang memuja-muja, jadinya lupa, lalai tujuan di dunia ini apa, lalai. Nah itu kalau asik di dunia. Cerita pewayangan itu kan dewa-dewa itu ada di kayangan, itu maksudnya gimana, Mbak Dewi? Dewa itu kan sebenarnya separuh ruh manusia, separuh jin. Ya itu tadi. Berarti itu ya termasuk orang-orang yang mempunyai kelebihan ya, Mbak Dewi? Dewa-dewa itu? Iya. Kalau mereka bukan murni manusia, setengah-setengah. Yes, yang maaf. Ya, gimana ya? Tidak terlalu panjang ini nanti tidak menyinggung ya, makanya. Dari sedulur-sedulur yang lain, iya. yang beda saya keyakinan. Sebenarnya juga agak ragu untuk menyampaikan iya. keyakinan yang lain. Nah, kalau sampean di kayangan itu kadang ya turun ke bumi. Ya, kami kadang-kadang mandi disendang di bumi. Ya, kalau ada pelangi turun itu kan sebenarnya tempat pijakan kami. Oh, tempat kami turun itu pelangi itu. Oh, pelangi itu tempat pijakan bidadari ikut turun ya? Ya, itu jembatan kami. Dari kayangan turun ke bumi itu. Biasanya kami mandi. Itu kalau yang paling disukai bidadari kayangan itu mandi di dunia, itu yang paling disenangi di mana? Pegunungan. Itu enggak yang masih asri, jarang dijamah oleh manusia. Termasuk ibaratnya masih murni ya, enggak ada. Iya, tidak banyak orang yang ke situ. Itu bidadari kayangan itu seneng ya mandi di danau. Sendang. Mengatakan sendang. Oh, bukan danau ya? Bukan, dan itu kan luas. Kalau sendang itu ya kecil. Emangnya kalau di kayangan enggak ada tempat buat mandi? Ya ada, tapi kami kan kepengen jalan-jalan di gunung juga. Oh, berarti ya pengen refreshing lah. Lah emangnya katanya di kayangan itu kan enak, nggak ada kotoran, ngapain gedung? Oh, juga pakai busan. Ternyata bidadari kayangan ada busan juga, pemirsa. Sampai ke sana nanti ya bisa ada kebusanan juga. Seperti sampean ada di sini, pasti juga kepengen di sana. Saya melihat di pikiran Anda itu. Sampean juga kepengen di sana. Ya, tapi kan kapasitas saya belum. Ya, suatu saat. Semoga Allah mengizinkan bisa bertemu kamu di sana. Iya. Lah, kalau mandi itu lama enggak kalau di dunia itu? Ya, sepuasnya kami. Oh, itu tidak ada orang yang meminta atau kira-kira tidak ada yang meminta, ya kami santai. Itu kalau acara mandi di dunia itu katakanlah itu ada acara-acara khusus atau memang cuma hanya kejenuhan saja atau gimana itu? Ada juga acara khusus. Kalau khusus itu tiap hari apa atau bulan apa kalau di dunia? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Oh, berarti ini no. Oh, sampai ini tadi baru mandi atau gimana ini tadi? Sahabat jalan-jalan. Gunung Lawu. Oh, jalan-jalan di Gunung Lawu. Ya, saya ada di sana. Nah terus malah berkenan mampir di sini ya? Ya, kamu sampean lah. Oh, ya mohon maaf ya kalau mengganggu ya. Tidak apa-apa, saya senang. Ya. Bertemu dengan zaman ya, saya senang sekali. Oh iya. Tadi main-main di Gunung Lawu itu berapa rombongan? 2 bulan. Itu yang kesini sampai sendiri atau sama rombongan ini? Ada di luar. Banyak yang di luar? Ada 7. 7? Ya. Itu mengantarkan sampean atau mengawal sampean? Mengawal.
Mengawal. Berarti sampai itu juga orang penting di kayangan. Tidak, saya orang biasa saja. Kok dikawal? Ya namanya teman saja lah, bukan Hmm. teman. Oh, berarti di luar itu ada 7 bidadari. Ada di pelataran. Kalau boleh tahu tuh namanya siapa saja itu? Dewi Gresik, Hmm. Dewi Wulandari, Dewi Wulandari, Hmm. Endang Sulastri, Hmm. Mayang Sari. Hmm. Sudah mbak, kelamaan nanti kayak artis. Saya izin dulu. Oh, izin dulu. Kalau Enggak disebutkan. kalau enggak boleh disebutkan. Boleh saja. Enggak usah lah. Ya, perkenalkan nanti dulur-dulur Paduan Bengawan gitu ya. Hmm. Itu kalau di kayangan itu ada TV atau handphone enggak Mbak Dewi? Tidak ada di sana, itu masih alami. Masih alami ya? Ya, masih alami. Hiburannya ya seperti tari-tarian itu ada. Pagelaran seperti tari-tarian ada. Sampai sudah punya pacar? Belum? Ya sudah. Kat- Katanya belum menikah. Ya menikah kan belum. Kalau pacar ya sudah ada. Kenapa wong sudah muslim mau pacaran? Orang itu kan ya belum begitu mulus mas. Ya mohon doanya agar kami bisa. Iya, sama-sama. Saya ini ya juga masih Ya, berproses, biasa itu. masih banyak belajar. Saya sedang belajar di sana. Masih banyak kekurangan kami. Itu kalau di sana itu ya juga ada ustadz-ustadz, Ya ada. kiai-kiai juga ada. Ya wali-wali ada. Yang membimbing kami ada. Kalau raja-raja Nusantara itu ada kah yang masih tinggal di Kayangan? Banyak. Ada juga. Menunggu jasad. Hmm. Menunggu wadah. Menunggu wadah. Yang akan dititiskan. Yang akan mengemban tugas kembali di akhir zaman ini. Ya, sekian dulu ya Mbak Dewi. Ya, terima kasih sudah mau berkenan ke sini dan menceritakan tentang Kayangan. Ya, mohon maaf yang sebelumnya kalau ada salahnya. Saya juga banyak kurangnya di sini. Sampai lagi asik-asik jalan-jalan saya ganggu. Enggak apa-apa, ini juga jalan-jalan. Di daerah mana ini? Ini di daerah Ngares, Bulaan, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Solo, ya, saya tahu Keraton Solo, ya. Oh, sudah pernah. Keraton Solo, ya, sudah. Mampir. Ya nanti mampir ke sana. Kalau dari sini ya sekitar 15 menit. Ya. Tapi beda wilayah. Di sana kan Solo. Kalau di sini kan Sukoharjo. Masih satu garis. Iya, ya masih ibaratnya di bawah kekuasaan Keraton Solo. Ya, monggo kalau mau melanjutkan perjalanan. Kami saya undur diri. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya Mbak Dewi. Sama-sama, Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekian pemirsa, ini tadi proses ngobrol dengan sesosok bidadari Kayangan. Sebenarnya mau menarik sesosok yang bisa menceritakan Kayangan, ternyata yang masuk adalah bidadari Kayangan. Dan semua yang dikatakan itu tidak 100% mewakili kebenaran. Dan yang penting, yang paling pokok itu hanya untuk menambah wawasan dan semakin menambah iman takwa kepada Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.